Ya Tuhan, itulah kerinduan kami. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang selalu memegang janji-janji-Mu. Supaya apabila satu waktu kami berhadapan dengan tahta pengadilan-Mu, sungguh mahkota kehidupan yang tersedia bagi kami, Engkau berikan kepada kami dengan sebuah sapaan bahwa kami adalah hamba-Mu yang baik dan setia. Tuhan, oleh karena itu kami tahu, jikalau kami ingin mencapai semua itu, hidup kami harus sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, beri telinga dan hati seorang murid kepada kami semua, supaya kami dapat memahami dan dapat melakukan kebenaran firman itu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan, mampukan untuk bisa menguraikannya dengan jelas. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Saudara, di dalam bulan ini kita membahas kitab Yakobus dan saya mendapat bagian dari satu perikop, yaitu Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Satu tema yang saya berikan yaitu mengasihi sesama tanpa memandang muka. Saudara, karena bagian firman Tuhan ini terkait juga dengan pasal 1, maka saya akan bacakan dari pasal 1 ayat 26 ya. Pasal 1 ayat 26 sampai dengan Yakobus pasal 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jikalau kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara, tahun 2023 yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk cuti sabatikal. Dan saya mengambil kesempatan itu untuk tinggal di Bali bersama-sama membantu untuk pengurus cabang dari Yayasan Kalam Kudus Bali supaya bisa terbangun gedung SMA-nya sambil membantu di pos PI-nya begitu ya. Nah saudara sekalian, di dalam kehidupan saya yang banyak di Bali itu saya sedikit demi sedikit juga terpengaruh dengan gaya orang-orang yang hidup di Bali, apalagi itu daerahnya itu banyak daerah turis. Jadi saudara sekalian, kalau saya pergi ke mall itu tidak serapi seperti saya ada di Solo. Kalau di Solo saya takut nanti tiba-tiba ke Pakuwon City, terus ke Pakuwon Mall, ketemu Koyenyung, ke sana ketemu Budi, ke sini ketemu jemaat. Jadi ke mall saya biasanya agak rapi. Tapi kalau di Bali saudara sekalian, karena tidak ada yang mengenal saya, jemaatnya juga cuma sedikit, daerah turis. Jadi kalau saya di Bali semaunya saja gitu ya. Kadang saya ke mall pakai celana pendek, pakai sendal jepit, pakai kaos oblong, dan kaos oblong yang saya pilih juga biasa kaos oblong yang gampang kering begitu ya. Model-model kayak kalenji yang biasa kalau kita pakai tuh untuk lari dan lain sebagainya. Nyucinya gampang saudara sekalian ya.
Jadi penampilannya sangat-sangat berantakan, saudara sekalian. Nah satu hari saudara sekalian saya pergi ke beach walk begitu ya. Karena saya ingin membeli sebuah jam tangan Samsung. Karena jam saya itu udah tua gitu ya. Karena jam tangan Samsung bisa mengukur detak jantung dan lain sebagainya. Saya pengen beli. Nah tetapi sebelum beli ya tentu saya jalan-jalan dulu. Jadi dengan pakaian yang berantakan, rambut yang tertiup, angin pantai membuat rambut saya juga gak karu-karuan. Apalagi saya juga pakai topi begitu. Jadi begitu buka topi, wah ini rambutnya udah gak bener dah. Masuk ke tempat Samsung begitu ya. Ketika saya masuk dengan istri saya, ada juga sepasang suami istri yang masuk tentu saja dengan pakaian yang lebih bagus daripada saya. Celakanya saudara sekalian, saya hanya dilayani oleh seorang yang memakai pakaian hitam putih. Nah saudara tahu, berarti ini orang training, betul ya? Nah sedangkan yang dua itu dikerumuni oleh dua orang penjaga dari Samsung itu, wah dan dikasih pengertian. Wah ini sampai ditunjukin gitu satu-satu ya. Saya itu hanya dilayani seperti itu. Tapi akhirnya saudara sekalian beberapa menit kemudian terjadilah sebuah keputusan. Orang ini keluar tanpa membeli apa-apa, sepasang suami istri itu. Sedangkan saya berkata akhirnya, saya beli jam ini. Nah sesudah tahu saya beli jam itu, saudara langsung dua orang pramuniaga itu mendekati saya dan memberikan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh orang yang training tadi. Saya bilang, ya saya sudah ngerti tadi dijelaskan. Dan saya beli jam ini juga bukan karena penjelasan kamu loh, tapi karena penjelasan dia. Saking saya sebelnya diperlakukan. Kenapa? Sakitnya di sini loh saudara sekalian diperlakukan gitu. Memang tidak enak kalau kita diperlakukan, dibeda-bedakan. Nah saudara sekalian, itu yang terjadi. Nah saudara sekalian, bagi orang-orang dunia atau bagi konsep dunia, memperlakukan orang berdasarkan penampilan, berdasarkan kekayaan, berdasarkan kesuksesan, berdasarkan kedudukan, berdasarkan jabatan yang dimiliki seseorang, itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Itu adalah sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, betul gak? Saudara sekalian, di sini kita tidak semuanya kan kalau taruh uang itu taruh di bawah bantal atau di bawah kasur, betul gak? Walaupun sekarang mulai terjadi demikian karena takut mungkin dikejar pajak, begitu. Tetapi saudara sekalian, kita taruh di bank. Nah waktu kita di bank yang menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari, waktu saudara ingin ke customer service, saudara kan biasanya kita kalau di bank tertentu sudah digital kita gesek. Begitu gesek kelihatan, oh Pak Fri Suhandi itu ngantri ambil antrian. Kenapa? Bukan prioritas, begitu kan? Tapi kalau saudara begitu gesek karena uang saudara banyak di bank, prioritas, gak perlu ngantri saudara sekalian. Langsung duduk ke customer service, tempatnya yang berbeda di sebelah kanan. Kalau kami yang di bawah 500 juta itu sebelah kiri, ngantri panjang saudara sekalian. Nah itu seperti itu yang terjadi. Jadi di dunia kita itu membeda-bedakan berdasarkan apa yang dimiliki seorang wajar. Kalau saudara pergi ke airport, saudara sekalian, saudara punya kartu tertentu. Belinya kelas bisnis, ya jalurnya khusus. Tapi kalau seperti saya, walaupun sering pergi keluar kota, naiknya Lion, begitu ya ngantrinya ya panjang saudara sekalian. Ini yang terjadi saudara sekalian. Jadi bagi dunia, itu hal yang wajar. Namun saudara sekalian, saya mau katakan, tidak semua hal yang dianggap wajar oleh dunia, harus juga selalu dianggap wajar dan layak diterapkan dalam kehidupan komunitas Kristen. Dan salah satu khususnya, bagian yang ditegur dalam perikop yang menjadi perikop yang akan diuraikan hari ini adalah tentang bagaimana di dalam kumpulan umat Tuhan terjadi satu kesalahan, yaitu perihal memandang muka. Saudara, ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Karena apa? Kalau saudara membaca bagian firman Tuhan ini, saudara dengan jelas konteks perikop yang kita baca ayat 1 sampai ayat 13 itu tidak lepas dari Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27 yang menjelaskan bagaimana seseorang kalau ingin beribadah secara murni dan tidak bercacat di hadapan Allah, maka ada 3 hal yang harus ia lakukan. Yang pertama, dia harus menjaga lidahnya. Dia harus menjaga lidahnya untuk tidak berkata-kata hal yang tidak baik dan dia harus suci di dalam perkataannya. Tetapi saudara sekalian, harus saya mau katakan, kalau nanti saudara akan berlanjut kepada pasal 3, di situ akan dibicarakan tentang dosa karena lidah. Saudara, bahkan di situ dikatakan orang yang bisa menjaga kesucian lidahnya itu adalah orang yang sempurna. Saudara, siapa di dunia ini yang bisa berani berkata bahwa kita tidak pernah bersalah di dalam perkataan lidah kita? Enggak ada. Semua kita bahkan tadi sebelum ibadah pun kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan harus diakui salah satu dosa yang paling sering kita buat adalah melalui lidah yang kecil ini. Nah saudara sekalian, tetapi dalam keberdosaan kita, saudara sekalian, kita bersyukur.
Kita berhadapan dengan Allah yang memegang hukum, yang memerdekakan orang di dalam belas kasih karunia-Nya. Dia bukan hanya menebus kita dari dosa, bahkan kesalahan dan dosa yang kita perbuat dalam kesehari-harian kita, khususnya dalam lidah kita, Dia juga ampuni. Jadi kalau hari ini engkau dan saya bisa beribadah, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang membuka pintu dan mau menerima kita yang berdosa, menguduskan kita dari dosa, membuat kita layak berhadapan Dia, dengan Dia, Allah yang suci. Jadi itulah kasih karunia Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita mengalami kasih karunia Tuhan ini, kalau kita adalah seorang yang beribadah untuk ibadah murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan, kasih karunia ini pun juga harus menjadi satu kasih karunia yang selalu mengalir dalam hidup kita. Makanya dikatakan ibadah yang murni dan tak bercacat adalah mengunjungi orang-orang yang kesusahan. Janda-janda dan para yatim piatu. Saya bersyukur tadi ada apa namanya? Ada program ya Pak Binsar ya. Program nanti lansia akan kunjungi panti asuhan, itu luar biasa. Itu ibadah yang tak bercacat di hadapan Tuhan dan murni. Mengunjungi dan berbagi hidup, berbagi belas kasihan kepada mereka. Bukan karena mereka itu bisa membalas kita, melainkan karena Tuhan yang sudah berbelas kasihan. Maka sebagai orang yang menyembah Tuhan dalam ibadah saya pun harus penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Dan hal yang ketiga dikatakan, kita juga harus menjaga diri agar jangan dicemarkan oleh dunia ini. Maksudnya apa? Agar jangan konsep-konsep dunia yang tidak benar itu kemudian kita pegang dan kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara, betul tidak semua konsep dunia itu salah. Ada konsep-konsep dunia yang baik, misalnya tentang menghormati orang tua dan lain sebagainya, baik saudara. Tetapi konsep dunia yang membeda-bedakan, yang memandang muka, itu tentu bukan satu konsep yang bisa kita terima. Makanya Yakobus bilang, kalau kamu ingin menerapkan supaya hidupmu tidak dicemarkan oleh dunia, konsep seperti dunia yang memandang muka itu tidak boleh dihidupi dalam kehidupan jemaat. Maka di dalam pasal 2 ini Yakobus membuka suratnya dengan berkata, saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Yakobus dengan tegas mengatakan bahwa sikap memandang muka ini adalah sikap yang tidak boleh hidup dan diterapkan dalam kehidupan jemaat yang beriman kepada Kristus yang mulia. Karena memang saudara sekalian, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, yang telah menerima kemurahan Tuhan, kita juga pernah dinasehati. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna di hadapan Allah. Engkau harus hidup berdasarkan itu, bukan berdasarkan pola dunia yang sering memandang muka yang ditegur dalam perikop ini. Nah saudara sekalian, apa itu yang dimaksud dengan sikap memandang muka itu? Saudara, sikap memandang muka yang dimaksud di dalam konteks ini adalah satu sikap yang pilih kasih terhadap sesama, karena membiarkan diri kita ini dipengaruhi oleh status sosial seseorang, jabatan seseorang, ataupun kekayaan seseorang. Sehingga saudara sekalian, ketika kita dipengaruhi oleh hal itu, kita akhirnya menjadi membeda-bedakan antara yang seorang dengan yang lain di dalam sikap kita. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ditegur oleh Yakobus, karena ternyata pada masa itu, dalam pertemuan ibadah mereka, sikap seperti ini terjadi begitu mencolok. Saudara sekalian, Yakobus pasal 2 ayat 2-3 itu mengatakan satu keadaan yang jelas. Dikatakan, ketika di dalam satu pertemuan ada hadir seorang yang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan juga datang seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, Tuhan silakan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana dan duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Saudara, pada masa itu saudara sekalian, ruang ibadah sinagog itu tidak seperti kita dengan fasilitas yang begitu mewah. Mereka punya fasilitas yang terbatas, tempat duduk yang terbatas. Maka itu saudara sekalian, ketika mereka berkumpul ada orang-orang tertentu yang tidak dapat tempat. Nah makanya di dalam praktek seperti ini, saudara, itu sangat kemungkinan terjadi di dalam konteks pada masa itu. Kenapa saudara sekalian? Karena pada masa itu kalau kita berbicara tentang orang Kristen pada masa mula-mula tidak seperti kita. Dengan berbagai strata yang ada, dengan kehidupan yang sudah maju seperti zaman sekarang. Saudara, pada zaman dahulu masih ada kehidupan para budak. Masih ada kehidupan orang-orang miskin.
Maka saudara sekalian di dalam kumpulan jemaat Tuhan pada masa gereja mula-mula, kebanyakan mayoritas jemaat itulah adalah orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin adalah orang-orang yang seringkali punya hati mudah terbuka oleh belas kasihan yang Tuhan nyatakan kepada manusia. Sehingga mereka gampang berespon. Maka kebanyakan orang yang mengikut Yesus pada masa itu adalah orang-orang miskin. Para budak yang kehidupannya susah, para janda. Sebab sungguh dalam hidup mereka yang membutuhkan belas kasihan, mereka melihat belas kasihan Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Nah, di tengah-tengah kumpulan orang-orang miskin yang begitu mayoritas ini, kalau satu waktu datang seorang kaya yang berbeda dengan cincin emas, dengan pakaian yang indah, maka tidak heran akan ada satu kecenderungan manusiawi yang akan memperlakukan orang itu berbeda. Dihormati secara berbeda karena seakan-akan wah ini loh, ada orang kaya jadi kumpulan jemaat Tuhan, jadi Kristen. Orang itu seperti dianggap sebagai piala bagi Kristus. Yang harus dipajang, yang harus dibedakan, dan itu terjadi. Ya tentu saja saudara sekalian kita sulit merasakannya. Karena kalau kita kan gak ada sekarang yang ibadah duduk di lantai begitu ya. Di sini Paulus kemudian mengatakan, karena pakaiannya gak bagus, ayo duduknya di lantai. Enggak saudara sekalian ya. Kalau di zaman kita sekarang, apalagi Kalam Kudus Solo gak mungkin kita bisa merasakan ya. Dan uang kita mau duduk di situ aja mesti ambil nomornya kan, betul gak? Ada di sini yang gak ambil nomor? Nggak ada, saudara sekalian, kita sudah diatur ada nomornya ya. Bahkan kalau dulu lebih hebat lagi ya, nomornya bisa titip-titipan sampai pengurus kemudian mengatakan mulai sekarang nggak boleh titip, nggak ada orang yang nggak boleh titip gitu ya. Sebab ada yang ngambil nomor 4 nomor, yang datang cuma 2, cuma 1 begitu ya kan. Saudara sekalian, ini yang terjadi. Di kita nggak bisa merasakan, tapi zaman dulu itu bisa merasakan. Dan sikap ini, itu adalah satu sikap yang sangat tidak sesuai dengan sikap Allah yang mereka imani. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Karena apa saudara? Karena harus diakui Tuhan kita atau Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia itu selalu menilai setiap orang berdasarkan kualitas hati. Bukan berdasarkan kekayaan, kesuksesan ataupun kekuasaan yang ia miliki. Coba saudara perhatikan sikap Tuhan Yesus. Saudara, terkadang Tuhan Yesus itu harus berhadapan dengan orang-orang kaya. Tidak semua orang kaya dibenci Tuhan. Tetapi ada orang-orang kaya yang Tuhan tahu di dalam hatinya mereka adalah para hamba uang. Saudara, kepada para hamba uang yang punya kecenderungan biasanya mengumpulkan uang itu hanya mereka pakai untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus seringkali memberikan satu pengajaran-pengajaran yang keras yang menyebut mereka sebagai orang kaya yang bodoh. Betul? Tuhan melihat kualitas hatinya, bukan karena dia kaya kemudian dihormati. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi yang sikap hidupnya itu munafik, apa yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan. Tuhan Yesus juga sekalipun mereka memiliki status sosial yang baik, Yesus berkata, kamu seperti kuburan berlabur putih. Seperti bompay yang dicat dengan putih begitu bagusnya, tapi di dalamnya tulang belulang isinya. Yesus gak pandang-pandang walaupun mereka orang terhormat. Memakai jubah-jubah keagamaan dengan jumbai-jumbai yang menandakan kesucian mereka. Tuhan katakan kamu kuburan berlabur putih. Tapi saudara lihat, ketika dia berhadapan dengan para nelayan yang bersedia meninggalkan pekerjaannya, mengikut dia, melakukan segala kebenaran, termasuk 70 murid yang mengikut dia. Saudara sekalian, apa yang Yesus katakan? Kepada orang-orang sederhana ini yang punya hati bagi kebenaran Allah, dia menyebut, merekalah itu ibuku, mereka itulah saudaraku. Sebab mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, kualitas hati. Bukan karena status sosial, bukan karena masa lalu. Waktu ada seorang wanita yang mengurapi dia dengan minyak, menangis di bawah kakinya, membasuh bahkan kakinya itu dengan rambutnya. Saudara, orang-orang merasa aneh, Tuhan Yesus diam saja. Kenapa? Kan tahu itu bekas pelacur. Tapi Tuhan berkata, dosanya itu diampuni. Dan segala sesuatu yang ia buat pada hari ini, dimanapun Injil diberitakan, apa yang diperbuat akan selalu diingat. Saudara, itu Tuhan kita. Kalau Tuhan itu punya sikap yang tidak membedakan orang berdasarkan kekayaan ataupun kemiskinannya, tapi kualitas hatinya. Kalau kita menyebut diri kita sebagai Kristen, mestinya sikap seperti itu pun adalah sikap yang kita lakukan dalam hidup kita. Maka ketika seseorang itu memandang muka, itu adalah satu hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yang kedua, saudara sekalian,
Kenapa tuh kita tidak boleh memandang muka? Karena tindakan kasih yang diinginkan Tuhan itu adalah tindakan kasih yang didorong oleh kasih yang murni. Bukan tindakan kasih yang manipulatif seperti pola dunia ini. Saudara harus diakui saudara sekalian. Sikap kasih dunia adalah sikap kasih yang manipulatif. Karena didorong untuk memperoleh keinginan. Dan sikap ini secara esensi di hadapan Tuhan itu jahat. Kenapa saudara sekalian? Karena ketika seseorang itu melakukan kasih, tindakan yang benar demi untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya saudara sekalian sekalipun tindakannya itu baik, secara esensi menjadi jahat. Samalah seperti saudara. Kalau saudara dibaik-baikin orang hanya demi dia memanfaatkan saudara. Dan saudara tahu, saudara pasti gak mau berteman dengan orang itu. Nah dunia seringkali memperlakukan kita seperti itu kan. Saudara kalau saudara hari ini saudara di ke bank, ke airport, kemanapun dapat fasilitas-fasilitas jalan yang lancar. Saudara percayalah itu bukan karena mereka itu menghormati kemanusiaan kita. Tetapi semata-mata menghormati apa yang kita miliki. Kalau nggak percaya coba ya, kalau saudara misalnya jadi prioritas di BCA, punya tabungan 5 miliar, cabut, pindahin ke Permata. Nah terus kemudian berikutnya saudara pergi ke CS, percaya ngantri seperti saya. Nggak akan lagi dapat jalur prioritas kan, bener gak? Itu kejadiannya seperti itu dunia. Kalau kamu menguntungkan saya hormati. Kalau kamu nggak menguntungkan saya nggak menghormati. Itu yang saya sebut sebagai kasih yang manipulatif. Saudara saya pernah dikirimin satu video begitu ya, video klip. Di situ ada seorang pembicara yang menceritakan tentang kisah seorang mantan sekretaris Menteri Pertahanan. Mantan sekretaris Menteri Pertahanan itu mengadakan satu latihan di sebuah kota. Dan kemudian dalam pelatihan itu dikatakan dia minum secangkir kopi dari cangkir styrofoam di depan para pendengarnya. Sambil dia minum, dia tatap itu dan kemudian dia berkata begini. Saudara-saudara sekalian, 1 tahun yang lalu saya masih menjadi sekretaris menteri. Waktu saya menjadi sekretaris menteri, saya melakukan pelatihan yang sama di tempat ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Sebelum saya berangkat tiket itu sudah dibelikan. Kelasnya kelas bisnis. Ketika saya berangkat sampai di airport sudah ada orang yang menuntun saya untuk lewat jalur khusus. Tiba di tempat di kota ini, saya disambut oleh seseorang, dibawakan kopernya, kemudian diantar dengan menaiki sebuah mobil yang cukup mewah. Sampai di hotel, kamar saya sudah di-check-in lebih dahulu, bahkan AC-nya sudah menyala. Saya tinggal masuk dan bisa beristirahat. Turun untuk membawa seminar, di bawah sudah ada orang yang menunggu saya. Saya dibawa datang ke tempat seminar, di tempat yang sama seperti ini. Dan ketika saya meminta, adakah kopi untuk saya minum? Mereka membawakan saya secangkir kopi dengan cangkir keramik yang indah. Tapi hari ini, saya sudah tidak lagi jadi sekretaris menteri. Saya datang hanya sebagai pelatih. Saya harus pergi dengan kelas ekonomi. Sampai di kota ini tidak ada yang menjemput saya harus naik taksi sendiri ke hotel di mana saya tinggal. Dan sampai di hotel belum di check-in, saya harus check-in sendiri. Bahkan untuk pergi ke tempat ini tidak ada yang menjemput saya. Saya juga harus naik taksi lagi ke tempat di mana saya memberikan ceramah. Dan ketika sampai di tempat ini, saya mau minum kopi dan bertanya, di mana saya bisa minum kopi? Seseorang menunjuk mesin kopi yang ada di pojok dan hanya di situ tumpukan satu gelas styrofoam dan saya mengambilnya dan saya meminumnya. Sambil dia menatap gelas styrofoam itu dan dia mengatakan apa yang bisa kita pelajari. Kalau hari ini engkau beroleh kesuksesan, kekayaan, ketenaran dan orang-orang menghormatimu, nikmatilah, tetapi sadarilah, itu bukan untuk dirimu. Itu untuk yang engkau miliki. Sebab dirimu itu hanya pantas untuk meminum secangkir kopi dari cangkir styrofoam. Saudara, itu pola dunia. Selama tidak ada sesuatu di belakang kamu yang bisa dihormati, dunia tidak akan menghormati engkau. Mereka tidak menghormati kemanusiaanmu. Mereka hanya menghormati apa yang engkau miliki. Tuhan tidak mau seperti itu. Ketika kita menyatakan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kasih itu harus disampaikan dengan kasih yang tulus. Bukan untuk mendapatkan keuntungan. Maka itu saudara sekalian, kenapa? Di dalam penebusan kita, Tuhan tidak pernah menganggap perbuatan baik kita sebagai jasa untuk bisa menebus dosa kita. Karena kalau itu dianggap sebagai jasa, kita sedang jual beli sama Tuhan. Betul gak?
Tetapi kalau hari ini kita bisa ditebus oleh kasih karunia-Nya, kita mengasihi Dia itu semata-mata karena satu respon syukur. Karena satu respon yang penuh kasih kepada Allah. Tidak ada embel-embel lain. Itu yang Tuhan inginkan termasuk ketika kita mengasihi sesama kita. Allah menginginkan kasih yang murni. Bukan tindakan kasih yang manipulatif. Keluar dari hidup orang-orang yang menyembah Dia. Dan yang ketiga saudara sekalian, Allah juga adalah Allah yang sangat menghargai orang-orang miskin. Karena secara kondisi jiwa mereka lebih terbuka untuk menyambut belas kasihan Allah. Maka itu saudara sekalian, Yakobus pasal 2 ayat 5-7 di situ mengatakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa yang mengasihi Dia? Tapi kamu menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Saudara, ini yang Yakobus katakan. Yakobus sebenarnya ingin menyampaikan bahwa Tuhan Yesus yang mulia itu adalah Tuhan yang telah rela mengosongkan dirinya. Meninggalkan segala kekayaannya, mengekang dirinya sebagai Allah turun ke dalam dunia. Mati sebagai penebus dosa. Memberikan segala-galanya. Dan siapa yang menerima semua itu? Kebanyakan yang menerima adalah mereka yang miskin dan yang papa. Dan Tuhan tahu nggak kalau sebagian besarnya akan menerima Dia adalah orang-orang dalam kondisi ini? Tahu, tetapi kenapa Dia mau? Karena Dia menghargai orang-orang itu. Kalau Tuhan begitu menghormati, menghargai sampai melepaskan segala-galanya demi keselamatan mereka. Siapakah kamu yang mau mengangkat dirimu melampaui Tuhan untuk menghina mereka yang dihormati Tuhan? Kira-kira seperti itu Yakobus ingin katakan. Maka itu saudara sekalian, sikap memandang muka yang ditegur oleh penulis Yakobus itu adalah satu sikap yang sungguh-sungguh tidak benar. Karena apa? Yakobus mengatakan dalam ayat yang keempat, ketika engkau lakukan itu sebenarnya dalam hatimu, engkau sudah membeda-bedakan orang. Dan ketika engkau sudah membeda-bedakan orang, sesungguhnya engkau sedang mengangkat dirimu menjadi hakim dengan pikiran yang jahat bagi sesamamu. Inilah mengapa tidak boleh dilakukan. Maka itu kemudian Yakobus mengatakan, apa alat penawarnya? Supaya engkau tidak jatuh di dalam hal seperti itu. Alat penawarnya adalah lakukanlah hukum kasih. Seperti yang Allah perintahkan dan Allah contohkan kepadamu. Maka engkau berbuat baik. Tetapi ketika engkau membeda-bedakan, engkau telah berbuat dosa. Jadi alat penawarnya lakukan hukum kasih. Yang seperti Tuhan mau. Nah, cuma sayangnya masalahnya kita dalam sikap dan tindakan kita mudah terjebak. Karena kita hidup di dalam satu arus dunia yang mengajarkan pola demikian. Akhirnya kita gampang jatuh untuk mengangkat diri kita. Menjadi hakim dengan pemikiran yang jahat bagi sesama kita. Saudara, waktu kita punya kecenderungan seperti itu dan kita tidak mau bertobat, kita tidak akan mungkin menjadi pelaku dari hukum kasih yang Allah tetapkan. Kenapa? Karena masalahnya kita tidak mau menjadi sesama manusia bagi sesama kita. Bukan tidak tahu siapa sesama kita itu. Jadi akar masalahnya saudara sekalian, itu bukan pada di sana, tapi di sini. Akar masalahnya dari sikap memandang muka bukanlah pada kondisi orang lain, melainkan pada kondisi diri kita. Yang tidak mau menjadikan diri kita sebagai sesama bagi orang lain. Melainkan memposisikan diri kita sebagai hakim atas sesama kita. Dan celakanya sikap yang seperti itu menjadikan kita hakim yang memiliki pikiran yang jahat. Jadi itu akar masalahnya. Diri kitanya yang tidak mau menjadi sesama yang mengasihi sesama kita. Maka itu saudara sekalian ketika berbicara tentang mengasihi sesama, Yesus pernah mengajarkan tentang perumpamaan. Yaitu apa? Perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah kalau saudara membaca dengan teliti, saudara pasti akan timbul satu pertanyaan yang agak aneh. Begini saudara sekalian ya, perumpamaan ini saudara sekalian disampaikan oleh Tuhan Yesus karena ada orang yang bertanya kepadanya. Tuhan, bagaimana caranya supaya aku beroleh hidup yang kekal? Tuhan katakan, apa yang kamu tahu dan kamu rangkum dari kitab suci? Yang aku tahu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab di sanalah terangkum seluruh hukum Taurat. Oke, betul katamu, tepat katamu, lakukanlah itu. Maka engkau akan beroleh hidup yang kekal.
Tetapi saudara kemudian Alkitab mengatakan karena orang ini ingin membenarkan dirinya. Dia bertanya, Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Karena bagi orang Yahudi, saudara sekalian, orang yang di luar Yahudi yang tidak ada perjanjian dalam keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, mereka adalah orang-orang najis. Bukan sesama bagi mereka. Maka mereka ketika menerapkan segala sesuatu, mereka akan memperhatikan itu. Maka dia tanya untuk membenarkan dirinya, Tuhan siapakah sesamaku manusia? Dan Tuhan baru menceritakan perumpamaan orang Samaria yang baik. Dia katakan ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dirampok, dipukuli, digebuki, tergeletak, tidak berdaya. Kemudian datang di jalan itu lewat seorang imam. Ya tentu saja kalau berbicara tentang imam orang Yahudi. Ketika dia melihat orang tergeletak seperti itu, imam itu pergi begitu saja meninggalkan orang itu tanpa melakukan apa-apa. Setelah imam itu pergi, lewat lagi satu orang Lewi, saudara sekalian. Orang yang boleh dikatakan orang yang dipilih khusus untuk melayani Tuhan. Tapi ketika melihat orang yang tergeletak itu, orang Lewi ini pun pergi. Tidak menghiraukan orang itu, sampai kemudian turun di tempat itu seorang Samaria. Orang Samaria itu ketika melihat orang yang tergeletak itu dikatakan dia membasuh lukanya. Membawanya ke penginapan, merawatnya. Dan bahkan karena dia ada satu tugas lain untuk dia tinggalkan tempat itu, dia berpesan kepada pemilik penginapan, tolong rawat orang ini. Apabila nanti biaya yang kuberikan itu kurang, aku akan kembali untuk membayarnya. Nah saudara perhatikan, di dalam perumpamaan ini itu tercatat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada ayat 36 Tuhan kemudian tanya kepada orang yang ingin membenarkan diri itu. Yang Tuhan tanya bukan, itu tuh kamu lihat. Orang yang tergeletak itu adalah sesamamu manusia yang harus kamu tolong. Tuhan gak ngomong begitu kan? Yang Tuhan tanya siapa? Tuhan tanya kepada orang itu, menurut kamu dari 3 orang yang lewat ini, siapakah orang yang menjadi sesama manusia bagi orang yang terluka itu? Kenapa saudara pertanyaannya seperti itu? Pernah pikir gak? Tuhan tidak menjawab seakan-akan siapa sesamaku manusia, betul gak? Kalau Tuhan mau jawab ya sesamamu manusia itu yang tergeletak itu loh, kamu tolong dong. Tapi yang Tuhan tanya dari orang yang tergeletak itu, 3 orang yang lewat itu, siapakah menurut kamu sesama manusia bagi orang yang terluka? Jadi seakan-akan sebenarnya Tuhan ingin menjawab, Tuhan tahu kedegilan hati mereka termasuk kedegilan hati kita. Tuhan sebenarnya ingin menjawab kalau berbicara tentang siapa sesamamu manusia, manusia itu gak perlu diajarkan. Apalagi kalau kamu adalah seorang Yahudi. Kamu tahu yang namanya kitab Musa. Kitab Musa dengan jelas mengatakan setiap manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka apapun rasnya, apapun warna kulitnya, apapun bentuk rambutnya, entah itu lurus atau keriting, mereka adalah sesama kita. Karena apa? Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi permasalahannya adalah terjadi dalam diri kita. Waktu kita berhadapan dengan sesama kita, maukah kita menjadi sesama manusia yang mengasihi sesama dengan kasih yang tulus? Problemnya begitu. Saudara, itu yang Tuhan tanya. Karena apa saudara sekalian? Sesungguhnya berbicara tentang siapa manusia, semua orang tahu siapakah sesamanya manusia yang harus ia kasihi dan hormati. Tetapi tidak semua orang mau menjadi sesama manusia yang mengasihi sesamanya dengan kasih yang tulus. Seringkali kita jatuh justru menjadi hakim dengan pikiran yang jahat. Maka itu saudara sekalian, Yakobus perlu mengkoreksi sikap jemaat yang seperti itu. Karena apa? Karena memandang muka adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum kasih yang Allah tetapkan dan yang telah Allah contohkan. Maka itu saudara sekalian, kalau hari ini ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin kurang beruntung secara sosial. Saudara, tidak semua orang miskin itu malas. Saya banyak bertemu dengan orang-orang pintar bekerja keras. Tetapi ya tuh karena mereka tidak memiliki kesempatan, mereka tidak memiliki relasi, mereka tidak bisa berkembang. Saya banyak bertemu dengan orang itu. Walaupun betul ada yang malas juga. Nah saudara, kalau kita berhadapan dengan orang-orang miskin atau yang kurang beruntung seperti itu, jangan menjadi hakim dengan pikiran yang jahat. Hormati mereka, perlakukan mereka sebagai pribadi manusia, bukan karena kondisi kemiskinannya. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang beruntung, kaya, terhormat, berpendidikan dan lain sebagainya, perlakukan dan hormati mereka sebagai pribadi manusia, bukan karena status sosialnya. Sebab apa? Sebab Tuhan menghargai seseorang bukan dari kondisi sosialnya.
melainkan dari makna rohani apa yang ia buat dalam kondisinya. Sekalipun mungkin kita miskin, sekalipun kita sederhana, makna rohani apa yang kita buat dalam kondisi kita, itu yang Tuhan hargai. Maka tidak heran saudara sekalian, satu waktu ketika Tuhan ada di tempat ibadah, orang-orang banyak membawa persembahan, ada yang memberikan persembahan yang besar. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu lihat itu, seorang janda yang miskin, yang mempersembahkan hanya 2 peser. Tapi aku berkata kepadamu, janda ini memberikan persembahan paling besar dibanding seluruh orang yang memberikan persembahan pada hari ini. Karena janda itu memberikan persembahannya dari kemiskinannya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, kondisi sosialnya boleh miskin, uang yang dipersembahkan itu boleh sedikit. Tetapi saudara sekalian, di dalam kondisinya dia membuat satu makna yang besar dalam pandangan kerajaan Allah. Yaitu apa? Kasih yang murni kepada Allah ketika dia membawa persembahan. Dia membawa yang terbaik karena cintanya kepada Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan lihat. Maka itu saudara sekalian, hari ini, kalau engkau dan saya mungkin adalah orang-orang yang sederhana, bahkan mungkin masuk kategori miskin secara sosial, saya mau katakan jangan menjadi manusia yang minder. Melainkan jadilah pribadi yang menghormati diri kita sendiri seperti Allah telah menghormati kita. Makanya kalau Tuhan izinkan kita melewati kondisi yang seperti ini ada dalam kemiskinan, satu saudara sekalian, jangan pernah meminta-minta dan membuat nama Tuhan malu. Bekerja keraslah dan nikmatilah apa yang kita dapat dengan penuh sukacita sekalipun di dalam kesederhanaan. Kalau hari ini kondisi kita itu miskin, saudara jangan pernah hidup selalu mau menjadi penjilat dan merendahkan harga diri kita di hadapan orang-orang kaya. Jangan. Karena apa? Karena dalam iman Kristen saudara harus tahu kita ini adalah umat tebusan Tuhan yang dihargai dan disayangi Allah. Ketika kita bertemu dengan orang kaya, bertemu dengan sama kita yang sederhana saudara sekalian, lakukanlah kebenaran Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan dari orang kaya dan juga merendahkan sesama kita, apalagi yang lebih di bawah kita. Jangan saudara sekalian ya. Dan yang ketiga saudara sekalian, kalau kita ada dalam kondisi seperti itu, layanilah Tuhan dengan apa yang kita miliki. Sekalipun mungkin yang kita berikan tidak sebanyak orang lain. Tetapi saudara sekalian, hari ini buatlah Tuhan bangga. Seperti ia pernah bangga kepada seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser itu. Namun sebaliknya, kalau Tuhan memberikan keberuntungan kepada kita, kita menjadi orang yang berkuasa, punya kekayaan, punya kehormatan, punya pengaruh, punya jabatan. Perlakukanlah orang lain sebagai seorang manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Jangan menekan mereka, jangan memeras mereka dengan kekuasaan kita. Tapi perlakukanlah sebagai sesama manusia, bahkan berbelas kasihanlah kepada mereka. Karena di dalam diri orang-orang miskin banyak kesusahan yang harus mereka pikul. Dan yang kedua, kalau kita Tuhan berikan kekayaan, jangan menjadi orang yang haus akan perlakuan khusus. Jangan ya. Sebab ketika seseorang itu memperlakukan kamu khusus karena engkau kaya, punya jabatan, punya pengaruh ya dan lain-lain. Saudara percayalah, perlakuan khusus itu diperlakukan bukan untuk dirimu. Tetapi untuk apa yang engkau miliki. Ketika engkau haus akan perlakuan khusus, engkau itu semakin memperbesar dirimu untuk dimanipulasi oleh orang lain. Saudara hati-hati dengan hal ini. Tetapi di sisi lain saya harus juga menjelaskan nih saudara-saudara ya. Saya nggak boleh berhenti sampai di sini. Saya takut kemudian terjadi salah paham. Begitu ya. Wah Pak Fri kita diajarkan seperti itu. Kalau begitu Pak Fri, kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan yang sejati, menjadi orang Kristen yang sejati, kita harus anti terhadap orang kaya. Ya nggak begitu juga. Yakobus itu tidak bermaksud seperti itu. Tapi dia sedang menegur satu dosa membedakan yang di dalam konteksnya memperlakukan orang miskin. Tapi saudara konteks seperti ini kemudian kita tidak boleh juga terapkan. Oh kalau begitu saya mesti anti sama orang kaya. Dan ini bisa terjadi loh saudara sekalian. Saya pernah kaget seorang hamba Tuhan muda itu pernah berkata kepada saya begini loh. Pak Fri saya ini bukan hamba Tuhan yang bisa dibeli. Makanya saya tidak suka dan tidak mau dekat-dekat dengan jemaat-jemaat yang kaya. Dalam hati saya astagfirullahaladzim. Kok bisa hamba Tuhan ngomong seperti begitu? Nggak mau deket sama orang-orang yang kaya dalam jemaat karena apa? Bukan hamba Tuhan yang bisa dibeli. Dalam hati saya maaf gitu ya, sambil saya juga ngomong, coba lo kamu periksa hatimu.
Kalau kamu seperti itu, kamu bukan hamba Tuhan yang baik, kamu hamba Tuhan yang insecure. Betul gak? Ada satu rasa tidak aman di dalam dirimu. Kamu takut menjalani hidupmu ini dengan cap orang lain terhadap dirimu. Saudara, gak seperti itu juga yang dimaksudkan oleh Yakobus. Ya, kalau seperti itu, waduh, itu adalah penerapan yang salah. Sebab apa? Hal yang menentukan seseorang itu ditentang atau dikenan oleh Tuhan itu adalah sikapnya terhadap kebenaran Tuhan. Bukan karena kekayaan ataupun kemiskinannya. Maka itu saudara sekalian, surat ini dituliskan bukan untuk membuat kita anti terhadap orang kaya. Terhadap orang kaya pun kita tidak boleh menjadi hakim dengan pikiran yang jahat. Sebab apa? Saya mau katakan tidak semua orang kaya adalah para manipulator dalam tindakan kemurahannya. Enggak semua. Ada yang begitu, ya. Tapi tidak semua mereka seperti itu. Ada orang-orang kaya saudara sekalian yang saya lihat juga banyak memiliki kemurahan hati. Ketika mereka itu memberi, mereka semata-mata karena ingin berbagi. Ya, karena ingin sekali lagi berbagi. Mereka ingin berbagi dan melayani orang-orang yang melayani Tuhan. Bukan untuk memanipulasi sesamanya dengan kekayaannya. Karena apa? Tuhan yang menentukan seorang ditentang Tuhan, dikenan Tuhan itu adalah apa? Sikapnya terhadap kebenaran Tuhan. Kalau saudara melihat pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan tidak membenci orang-orang kaya kok. Saudara, waktu bertemu dengan kepala pemungut cukai, Sakius itu saudara sekalian. Dia orang kaya nggak? Kaya saudara sekalian. Saya percaya dia kaya raya. Bagaimana nggak kaya raya saudara sekalian, dia berani berkata kepada Tuhan waktu dia bertobat begini. Tuhan, kalau di dalam hidupku ini aku memang punya kekayaan. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka apa? Setengah dari hartaku aku bagikan kepada orang miskin. Saudara, ini pasti orang kaya, benar gak? Kalau kaya saya setengah harta dikasih orang miskin, saya juga jadi bingung saudara sekalian ya. Tapi ini pasti kaya karena pasti uangnya banyak. Sama seperti saudara, kalau saudara punya 20 triliun. Terus kemudian saudara bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan setengah saya kasih orang miskin, tinggal punya 10 triliun. Saudara masih kaya gak? Masih kaya lah, benar gak? Punya 10 triliun ya masih kaya toh, benar gak? Ya saya pikir Sakius begini. Dia masih tetap orang kaya, ini hartanya sangat banyak. Bahkan saudara sesudah setengah dia sumbangkan, dia berkata, Tuhan kalau ada dalam tugasku ini seorang yang pernah aku peras. Dalam tugas-tugasku sebagai pemungut cukai, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi andai kata ada 20 orang yang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Dia masih punya uang. Saudara, berarti ini orang anak sangat kaya. Terus Tuhan bilang apa? Maaf ya, jangan manipulasi aku. Kok kasihnya cuma setengah sama 4 kali? Jual semuanya. Jadi orang miskin baru bisa jadi pengikut aku. Begitu? Enggak loh. Tuhan berkata hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Sebab orang ini juga adalah anak Abraham. Betul? Tuhan mengasihi dia. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, bahkan ketika saya baca saudara sekalian, Tuhan tidak menolak pelayanan perempuan-perempuan kaya yang mengiring dia. Saudara, ternyata saudara sekalian, kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Ketika Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus itu bukan hanya ada bersama rombongan para murid. Di dalam rombongan itu ternyata saudara sekalian ada perempuan-perempuan kaya yang melayani Tuhan Yesus dan rombongannya itu dengan kekayaannya. Ditulis dalam Lukas. Di situ ada seorang yang bernama Maria yang disebut Magdalena. Kelihatannya juga dia seorang kaya yang pernah dibebaskan dari roh. Dan kemudian dia mengiring Tuhan, melayani Tuhan dan rombongannya dengan kekayaannya. Di situ ada seorang yang bernama Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Ditulis dengan tegas. Berarti saudara sekalian ini istri pejabat. Betul? Istri Kusa, bendahara Herodes. Dia juga melayani rombongan Tuhan dengan kekayaannya. Bukan hanya ada Yohana, di situ ada Susana dan perempuan-perempuan lain yang melayani rombongan Yesus dan para muridnya dengan kekayaan mereka. Tuhan terima. Kenapa saudara sekalian? Sikap hati. Mereka bukan ingin memanipulasi Tuhan, tetapi dengan satu rasa syukur mereka ingin berbagi di dalam pelayanan yang Tuhan Yesus kerjakan. Bahkan saudara sekalian, kalau saudara mempelajari hukum perjanjian lama pun, hukum perjanjian lama juga mengajarkan supaya saudara tidak boleh menjadi hakim yang tidak adil, baik bagi orang miskin maupun bagi orang kaya. Saya terkesan ketika saya membaca Imamat 19 ayat 15. Di situ Imamat itu berkata, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan.
Bagaimana yang tidak curang dalam peradilan? Di situ dikatakan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Jadi jangan sampai saudara sekalian orang itu tindakannya salah kemudian kita benarkan karena dia miskin. Nggak boleh. Gitu loh. Jangan dengan tidak sewajarnya. Tapi dengan seadil-adilnya. Tetapi juga janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Karena apa? Engkau harus mengadili setiap orang dengan kebenaran. Jadi saudara sekalian itulah sikap yang sebenarnya Tuhan mau. Maka penulis Yakobus ini menuliskan di dalam ayat 10 sampai 11. Dia tegaskan, kamu harus tahu hukum Tuhan itu adalah satu kesatuan. Dia yang mengatakan jangan membunuh, dia juga yang mengatakan jangan berzina. Waktu kamu melakukan dan melanggar satu hukumnya, kamu melanggar secara keseluruhannya. Jadi kalau kamu ingin mengasihi Tuhan dan mentaati hukum-hukumnya, maka kamu tidak boleh pilih-pilih. Harus lakukan seutuhnya. Demikian juga dengan hukum kasih. Kalau kamu mau taat, kamu harus mengasihi semua. Bukan hanya yang kaya saja, tetapi juga yang miskin iya. Kamu harus mengasihi orang kaya dan orang miskin. Maka itu saudara sekalian, sekali lagi saudara. Yang Tuhan ingin sampaikan, yang Yakobus ingin sampaikan adalah terapkanlah hukum kasih. Berbelas kasihanlah sesuai dengan hukum kasih kepada semua orang. Berbelas kasihanlah kepada orang miskin. Karena banyaknya kesusahan yang harus mereka pikul. Tetapi juga kita harus berbelas kasih kepada orang kaya. Karena banyaknya jebakan yang harus mereka waspadai. Saudara, para orang kaya juga membutuhkan belas kasihan Tuhan. Mereka membutuhkan pembimbingan rohani, peneguhan, penguatan dari saudara-saudara seimannya. Supaya jangan sampai mereka berlimpah oleh harta. Kaya dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi mereka menjadi orang yang miskin. Bangkrut di hadapan Allah. Ketika Allah mengadili hidup mereka. Sebab kekayaan yang mereka genggam. Mereka tidak bisa ubah menjadi sesuatu yang bernilai makna kekal. Hanya mereka pakai bagi dunia ini. Pakai bagi diri sendiri dan mereka tinggalkan kepada orang yang mewarisinya. Dan itu pun dia tidak tahu apakah akan terjaga atau habis oleh generasi berikut. Saudara, hati-hati dengan ini. Maka itu saudara sekalian, jangan sampai kita salah paham. Bukan kita disuruh anti terhadap orang kaya. Bahkan Rasul Paulus kepada Timotius sebagai gembala jemaat, dia juga pernah nasihati. Timotius, gembalakan orang-orang kaya dengan baik. Kenapa? Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaannya. Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi nasihati mereka, peringatkan mereka. Bahkan ajari juga mereka untuk apa? Untuk berbuat baik. Jangan hanya kaya punya banyak tabungan dalam hidupnya, tapi juga menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi saudara sekalian, inilah sebenarnya yang ingin diinginkan oleh Yakobus. Terapkanlah hukum kasih, jangan memandang muka. Dan saya percaya orang yang mengasihi dan menghormati Tuhan, dia akan mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri tanpa memandang muka. Saudara, kita harus berlaku demikian. Kenapa? Karena engkau dan saya adalah orang-orang yang hidup di dalam hukum yang memerdekakan. Ayat 12. Engkau dan saya hidup dalam hukum yang memerdekakan. Maksudnya apa saudara sekalian? Maksudnya bahwa jika hari ini kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Kita menjadi umat Allah. Semua itu terjadi karena kita telah dimerdekakan dari dosa oleh kebaikan dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus kita yang mulia. Jadi kalau hari ini kita bisa berada di hadapan Allah karena belas kasihan Allah. Allah ingin supaya kita pun berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang miskin. Dan Alkitab berkata, di dalam ayat 13 kalau saudara lihat di situ sebenarnya menjadi satu peringatan. Jika kita bersikap keras terhadap semua orang, terutama mereka yang miskin, maka kita juga akan mengalami penghakiman yang keras dari Allah. Tetapi jika kita bersikap baik dan penuh belas kasihan kepada semua orang, terutama kepada mereka yang miskin, maka kita juga akan mengalami penghakiman yang penuh belas kasihan dari Allah. Sebab Allah pernah berkata, segala ukuran yang kamu pakai untuk mengukur kepada orang lain, itu akan diukurkan kepadamu oleh Allah.
penghakiman yang seperti apa yang kita kehendaki Allah perlakukan terhadap diri kita. Maka perlakukanlah itu kepada sesama kita. Saudara, dengan hati yang mengasihi dan menghormati Tuhan, mari pulang dari tempat ini kita jadi sesama manusia yang mengasihi sesama kita dengan penuh belas kasihan dan jauhkan diri kita dari dosa memandang muka. Percayalah, hati Tuhan akan disenangkan dan belas kasihan Tuhan yang berlimpah itu akan senantiasa melingkupi setiap langkah perjalanan hidupmu dan hidupku. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman di dalam segala keberadaan hidup kami masing-masing. Tuhan, mampukan kami yang lemah ini. Tolonglah dan topanglah kami. Supaya sungguh apa yang menjadi perintah-Mu, hukum-hukum-Mu yang Kau ajarkan hari ini, menjadi sesuatu yang tertulis di dalam langkah kehidupan kami. Nama-Mu dipermuliakan, hati-Mu disenangkan oleh kami yang telah beroleh belas kasihan daripada-Mu. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.